Sahabat Medi, kali ini kita berjumpa dalam acara Anjau Silau dan saya berada di kebunnya Pak Rohman yang cukup luas. Kali ini beliau di luas lahan 8 hektar ini salah satunya tumpang sarinya adalah budidaya tomat, dan tomat-tomat yang ditanam ini memang tumbuh subur, walaupun memang di antaranya ada beberapa yang kena penyakit seperti ulat dan juga ada yang bolong tomatnya. Nanti kita akan tanya sama beliau. Tapi jangan lupa sahabat Medi untuk mensubscribe video ini. Kalau misalkan sahabat Medi suka boleh di like, tapi kalau nggak suka boleh di dislike. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat boleh di share ke teman-temannya. Kita mau lihat seperti apa videonya. Tetap bersama saya Medi Carlo dalam acara Anjau Silau. Oke, kita ada di kebun Pak Rohman. Ini banyak tanaman, salah satunya adalah tanaman tomat. Kita mau tanya dulu sama Pak Rohman. Halo Pak Rohman. Halo. Sehat Pak? Sehat dong. Alhamdulillah. Pak Rohman, ini tanaman tomat yang kalau kita lihat, saya lihat ini bagus-bagus banget nih batangnya. Buahnya juga besar-besar dan segar. Sebenarnya perawatan untuk tomat sendiri seperti apa sih Pak? Oh ya, sangat gampang sekali kalau tomat ya. Pertama-tama yang penting kita pupuk. Pupuk itu sekitar 1 minggu 2 kali. Menggunakan NPK 1616 ini. Semprot juga dengan fungisida. Ini yang kuning-kuning ini harus dibuang nih. Ini makanya kita menggunakan fungisida yang seperti ini. Ini dikarenakan jamur ya, antraknosa ini. Nah, saya menggunakan obat campuran Alika dengan Amistratop dan obat dari Bogor. Oke. ITB, perbitan ITB. Ini jarak tanamnya sendiri ada nggak sih aturannya untuk tanaman tomat sendiri Pak? Ada sebenarnya. Ini kan saya pemula. Terus terang aja, saya memang petani sudah lama, cuman menanam tomat ini baru sekali ya. Ini sebenarnya kurang, jarak tanam kurang ideal. Harusnya sekitar lebih jarang. 70-80. Oke. Ini sendiri? Ini saya sekitar 40. Oke. Terus terang saya pemula awal nanam tomat ya ini. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan nih ya. sebenarnya. Belum kalau belum hasil ini 1 minggu lagi, sekitar 1 minggu lagi. Seminggu lagi ya, buahnya matang Pak. Pak, ada apa ya namanya untuk tomat sendiri, ada hama-hama yang mengganggu gitu Pak? Oh, sangat banyak sekali. Salah satu yang daun kering tadi ya. Ya, daun kering itu sangat tidak mengganggu sekali ya. Tetap panen kita. Yang ditakutkan petani tomat itu lalat buah Pak. Lalat buah atau ulat gerayak yang masuk kepada tomatnya. Tomat ya. Oh. Jadi tomat itu dilubangi ya. Dilubangi. Mana ya contohnya? Ini sudah Ini selalu dibersihin apa gimana sih Pak? Dipantau terus nggak? Ya enggak sih, seminggu sekali saja ya? disemprot. Gitu. Okay. Nah, yang ditakuti seperti ini Pak. Oh, busuk ya. Ini ulat. Ulat ya ini ya. Dia masuk ke dalam. Oke. Dan lalat buah. Lalat ya. Buah. Seperti mana ya? Nah, ini lalat buah. Oke. Beda ya Pak, kalau tadi dia bolong ya ini ya. Lalat buah itu disengat. Sengat. Oke. Nah, seperti ini dia berbekas ya. Bintik. Oke. Pak, ini ada berapa luas Pak untuk tanaman tomat sendiri? Sebenarnya ini luas kebun Bapak ini berapa? Kalau luas 8 hektar ini. 8 hektar ya. Saya tanam tomat cuma 2 tempat. Sekitar 5 rantai. 5 rantai. Nah, di sebelah sana ada yang mau awal tanam. Jadi kami rolling tanamnya, nggak sekaligus bergantian. Step gitu. Iya. Nah, ini panen di sana sudah mulai mau nanam gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak habis ya Pak nantinya ya. Nggak habis ya. Oke. Pak, kita ke gulutan-gulutan ini sendiri Pak. Ada apa, kalau ada rumput-rumput tuh ngeganggu nggak mereka Pak? Mengganggu ya, dibersihkan. Makanya kita menggunakan plastik mulsa ini gunanya untuk menutup rumput, dan satu lagi kegunaannya untuk supaya pupuk tidak nguap. Pupuk tidak nguap. Ini ya? Apa nih namanya Pak? Mulsa ya. Nah, tuh. Nah, sahabat Medi, inilah tanaman dari Pak Rohman yang memang subur ya. Ini proses dari tanam hingga panen butuh berapa lama? 2,5 bulan. Sebentar ya, nggak lama ya, 2,5 bulan. Terus bertanya sampai berapa lama ya Pak? Sampai habis? 1 bulan. Sekitar 1 bulan, 1,5 bulan itu kalau normal. Sampai 20 kali ngunduh selama 4 hari sekali ngunduh. 4 hari sekali ngunduh ya. Oke. Untuk di daerah sini sendiri
banyak petani yang menanam tomat sendiri ini? banyak. Cukup banyak Kalau ya? untuk daerah, untuk wilayah sini ya sementara ini cuman saya. Oke. Nanti penjualannya gimana sih Pak? Dijual berapa per kilonya biasanya untuk tomat sendiri? Menurut pasaran, Pak. Oh, Tergantung pasaran kita, ikut pasaran. Jadi nanti kalau untuk saat ini 8.000. 8.000 kilo ya. Per kilonya ya. Ya. Oke, luar biasa ya. Ya kalau kita panen nanti kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan lebih dari 8.000. Ya, baik. Pak Roman, saya mau tanya nih Pak. Anak-anak muda sekarang ini mereka kurang ya minat menjadi seorang petani. Padahal kalau saya lihat nih hasil dari Pak Roman sendiri luar biasa. Amin. Kebun banyak di mana-mana, rumah mewah, mobil oke. Ini gimana sih Pak? Kenapa anak-anak muda kok mereka minatnya ke petani itu kurang gitu? Mungkin begini. Dari awal kalau saya pribadi dari kecil ya, dari umur 5 tahun itu memang saya anak seorang petani. Jadi saya tahu susah payahnya seorang petani itu, saya paham. Jadi mungkin untuk pemuda-pemuda yang lain itu belum saja dia memahami, belum saja yang suatu pekerjaan tuh yang bikin kita asik itu karena kita hobi, dicampur hobi. Benar. Ya, kalau saya memang hobi bertani. Kalau memang sudah kita itu dikaitkan dengan hobi itu tidak ada batas. Betul. Gitu. Itu Ya. Pak Medi. Baik, yang terakhir Pak, ada tips nggak untuk YouTubers yang menyaksikan channel saya ini yang pengen menanam tomat? Apa yang harus dipersiapkan? Tipsnya buat para yang sahabat Medi, khususnya yang seperti saya pemula nanam tomat mungkin ya, supaya kita yang namanya sekali kita bercocok tanam itu hasil, mungkin seterusnya kita akan semangat. Beda dengan kita menanam awalnya nggak hasil, mungkin kedepannya kita nggak ada semangat ya. Satu, pertama-tama kita harus tahu pasaran. Nah, kira-kira kalau kita mau menanam suatu saat kita akan menanam pasaran. Kalau waktu kita pasaran tuh di bawah seperti harga 2.000, nah kita nanam. Nah, logikanya kalau lagi murah pasti kenanya mahal. Nah, jangan kita nanam waktu di harga yang mahal, pasti itu turun gitu. Kedua, nah itu kedua, kita harus memilih lahan yang ini sebenarnya kurang terang ya, kurang tenggar, ini kan namanya saya lumayan, namanya saya tumpang sari dengan pisang ya. Pilih lahan itu yang kena full sinar matahari. Nah, itu akan memuaskan hasil. Ketiga, kita harus memakai pupuk kandang. Pupuk kandang harus itu. Dan keempat, kita harus rajin-rajin. Kalaupun untuk pemula kita memantau, atau kita kan punya sekarang ada HP canggih ya, gabung dengan petani seperti petani kita nanam pisang, gabung dengan petani pisang. Kita nanam tomat, gabung dengan petani tomat. Atau kita pepaya, seperti pepaya ini ya, saya gabung dengan petani pepaya, kita akan tahu wawasan kan gitu. Nah, jadi saling berbagi informasi gitu ya Pak ya, benar-benar. Oke. Nah, kita mau lihat dulu. Ya, silakan. Sahabat Medi, ini nih. Ini ada gulutan-gulutan yang memang dibuat untuk jarak dari tomat satu ke tomat yang lain. Oke. Kita lihat. Nah, ini untuk aktivitas hari ini apa Pak Roman? Saya lagi menyiangi tanaman pisang. Pisangnya ya? Luar biasa. Ini 8 hektar bro. 8 hektar. Pisangnya sekitar 8.000 batang. 8.000 batang pisang ya. Ini pisangnya nih. Kita tomat tumpang sari. Tumpang sarinya ada luas banget ini. Sama pepaya. Nanti kita ke pepayanya ya. Ini tomatnya dulu. Nah, ini buahnya nih. Tuh, buah tomat. Tuh tomatnya.